Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai sistem akuntansi pada perusahaan dagang dan di bab 6 yaitu sistem persediaan. Oke ya, jadi kita harus pahami bahwa jenis usaha itu beragam, tidak hanya perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tapi ada juga perusahaan yang memang bergeraknya pada bidang dagang. Ada juga satu lagi pada bidang manufaktur. Ya, nah ini adalah beberapa jenis yang berbeda dan setiap jenis usaha atau operasi yang berbeda maka akan berdampak pada pencatatan akuntansinya gitu ya. Jadi beda usaha, beda pencatatan akuntansinya. Sebenarnya apapun itu jenis perusahaan juga nggak cuma catatan akuntansinya ya, cara pengelolaannya, cara memasarkannya harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Oke. Nah, sekarang di bab 5 akuntansi untuk perusahaan dagang ini meliputi dari bagaimana operasi di perusahaan dagang, bagaimana pencatatan pada saat pembelian barang dagang, pada saat penjualannya, bagaimana siklus akuntansinya, dan bagaimana jenis laporan keuangannya. Nah, yang pertama sebenarnya kalau perusahaan dagang kita banyak ketahui ya, di perusahaan dagang tuh kalau di sekitar kita ya banyak ya, ada Carrefour, ada Alfamart, itu retailer gitu ya. Ada Informa, ada Ace Hardware. Nah, itu fokusnya ke dagang gitu ya. Kalau di US misalkan ada Walmart, Carrefour, Tesco, mereka ini dinamakan perusahaan dagang karena mereka membeli dan menjual barang dagang daripada menyediakan jasa sebagai sumber pendapatan mereka. Ya, jadi memang dia fungsinya untuk menjual barang dagang. Nah, kemudian perusahaan merchandising atau perusahaan dagang membeli dan menjual secara langsung ke konsumen, itu namanya pedagang eceran atau retailers. Tapi kalau dia menjual merchandising companies that sell to retailers are known as wholesaler. Jadi retailers itu beli di pedagang besar, gitu ya. Jadi ada mekanismenya gitu ya. Jadi sebenarnya mekanismenya adalah dari perusahaan manufaktur dia ke distributor itu ke wholesalernya nyetor ke pedagang ecerannya gitu ya. Jadi ada dampaknya nggak langsung dari pabrik itu langsung ke retailers atau eceran, jadi melewati distributor, wholesaler dan sebagainya sampai kepada pedagang eceran. Nah, bagaimana cara memotong jalur distribusi ya? Dengan memotong jalur distribusi akan semakin murah harga dari barang tersebut. Nah, kemudian sumber utama pendapatan bagi perusahaan dagang adalah penjualan merchandise ya, barang dagang. Dan akunnya bisa dikatakan sebagai sales revenue atau sales ya, pendapatan penjualan atau bisa dikatakan penjualan. Hal ini berbeda dengan yang kemarin, namanya pendapatan jasa, pendapatan sewa gitu ya. Kalau di sini istilahnya penjualan, tapi secara standar sebenarnya di akuntansi dikatakan tetap pendapatan. Ya, pendapatan itu bisa berupa penjualan dan pendapatan jasa. Nah, tapi kalau di perusahaan di perpajakan namanya istilahnya penghasilan. Ya, tuh. Nah, kemudian perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua untuk expense-nya. Kemudian yang pertama adalah cost of goods sold dan operating expense. Jadi artinya beban yang ada di perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua kategori. Kalau kemarin kan semua beban asal ditulis gitu ya. Nah, perbedaannya adalah kalau kita yang namanya bergerak di perusahaan dagang itu dia kulaan istilahnya, bahasa Jawanya. Ya, kulaan tuh membeli barang, tidak mengubah apapun dalam barang itu dan dijual kembali.
Sebenarnya konsepnya itu, gitu ya. Atau mengubah tuh artinya mungkin belinya banyak gitu ya, kayak kalau retailer tuh beli jajan kiloan terus diplastikin sendiri-sendiri gitu ya. Nah, dia nggak memproses ulang. Kalau memproses itu dia dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur. Nah, karena dia punya harga pokok yang dia beli dari wholesaler atau retailer lainnya, maka ada beban itu namanya beban pokok penjualan, cost of goods sold. Oke, itu adalah beban di barangnya, beban pokok penjualan. Kalau di manufaktur ada lagi namanya cost of goods production atau beban pokok produksi. Berapa sih yang kita keluarkan untuk memproduksi barang tersebut? Nah, jadi pertama fokusnya ke barang itu. Jadi bebannya cost of goods sold, COGS atau HPP. Nah, yang kedua ada yang namanya operating expense. Ini hampir sama dengan kemarin di perusahaan jasa. Kalau operating expense ini maksudnya adalah beban operasi, karena perusahaan jual barang nggak cuma sekedar jual barang, tapi ada operasionalnya ya kan, ada beban gaji, beban listrik, beban sewa tempat, beban air dan lain banyak sebagainya gitu ya. Nah, jadi kategorinya ada dua. Nah, yang kedua adalah bagaimana perhitungan laba pada perusahaan dagang ya. Kalau kemarin kita hanya mengenal di net income atau laba bersih. Nah, sekarang lebih bertahap di laba ruginya. Yang pertama sales revenue atau sales dikurangi harga pokok penjualan, dapatnya laba kotor dulu ya, masih kotor ya. Kemudian dikurangi sama biaya operasi, kemudian jadi laba bersih atau rugi. Nah, itu ya, jadi dipahami perhitungan labanya. Nah, terus apa sih bedanya service company dan merchandising company? Nah, ini ya, kalau kemarin the company perform services ya, dia memberi service, memberi layanan, kemudian dia mengirimkan tagihan ya, event itu bisa melalui tagihan atau bisa langsung bayar ya. Jadi dua mekanisme, bisa langsung tunai atau melalui proses tagihan dulu, silahkan gitu ya. Nah, bedanya apa dengan merchandising? They buy inventory first gitu ya. Kemudian dia beli, ada inventorinya, kemudian sell, dia jual, kemudian mengirimkan tagihan, muncul yang namanya piutang dagang, baru kemudian they can collect the cash gitu ya, dia bisa menerima cashnya. Oke, sekarang kita masuk ke akun persediaan. Jadi bedanya dengan jasa adalah ada muncul yang namanya inventory ya, atau merchandise inventory, persediaan barang dagang. Nah, persediaan merupakan salah satu aset ya. Jadi persediaan itu kategorinya di laporan keuangan itu di aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan retail ya, manufaktur, jasa maupun entitas lainnya. Nah, ini kalau jasa biasanya nggak punya persediaan. Oke. Nah, definisi persediaan sebagai aset yang jadi persediaan itu apa sih pengertiannya? Yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, persediaan yang dalam proses produksi untuk penjualan kalau dia manufaktur. Atau bisa jadi perusahaan yang bentuknya bahan baku gitu ya. Kalau di sini maksudnya pemberian jasa itu butuh bahan bakunya misalkan, jadi bahan baku. Nah, kemudian bisa perlengkapan ya. Perlengkapan itu bisa ada yang boleh mengatakan itu sebagai bahan baku. Jadi bahan baku tuh kalau manufaktur konteksnya dia beli kulaan bahan untuk digunakan proses produksi. Maka dari itu jenis persediaan di suatu perusahaan tergantung nature bisnisnya, bisnis alaminya dia tuh ngapain gitu ya. Ya, dagang atau manufacturing atau jasa. Nah, kemudian kalau perlu diingat kalau kita mau beli barang, pasti kita butuh biaya gitu ya. Istilahnya kalau mau kulaan itu juga ada biayanya. Nah, biayanya apa aja? Biaya pembelian, biaya lain-lain sampai persediaan tersebut dalam kondisi dan lokasi saat ini. Artinya kalau kamu butuh transportasi, ada biaya parkir, ada biaya lain-lain itu boleh dimasukkan ke dalam total persediaan.
gitu ya. Nah, kemudian bagaimana aliran biaya di perusahaan dagang? Yang pertama ada persediaan awal. Maksudnya persediaan awal adalah sisa dari persediaan yang kemarin, gitu ya. Karena harapannya perusahaan tuh nggak kehabisan stok, gitu ya. Kalau kehabisan stok nanti beda periode, stoknya habis, pelanggannya pulang. Terus kemudian ditambah dengan cost of goods purchase ya. Total barang yang dibeli itu dapat cost of goods available for sale, yaitu persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian kalau sudah persediaan awal tambah pembelian, itu kan dia ada barangnya tersedia untuk dijual. Nah, itu artinya yang tersedia untuk dijual itu ada bagian yang terjual, ada yang masih sisa di perusahaan atau di toko, itu namanya persediaan akhir. Gitu ya. Nah, kemudian dampaknya pada persediaan adalah adanya metode pencatatan persediaan. Jadi ada metode ya, kayak kemarin kita bahas aset, ada metode apa ya namanya? Metode garis lurus, saldo menurun, unit produksi, macam-macam. Karena di akuntansi nggak strict ya, nggak strict harus pakai begini, harus pakai begitu gitu ya. Boleh disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini pasti teman-teman sudah dipelajari dulu waktu akuntansi pengantar 1. Yang pertama adalah metode perpetual dan adanya metode periodik. Ya, pada intinya begini yang diingat-ingat. Kayak kemarin ya, ada yang cash basis, ada yang accrual basis ya. Kalau perpetual ya, itu adalah setiap perusahaan atau toko atau suatu instansi itu membeli barang dagang, itu dicatat. Kalau dia terjual, dicatat. Gampangannya kayak kamu melihat di Alfamart ya, barang masuk di-scan di barcode-nya, barang keluar di-scan lagi gitu ya. Jadi atau di Matahari ya, masuk keluar itu, retur itu juga semuanya di-scan ya. Jadi dampaknya apa? Kita tahu saldo persediaan kapanpun. Misalkan saya sebagai atasan pengen tahu, oke, Mbak tolong berapa sekarang saldo beras kita tuh tinggal berapa? Oh, ada 30 pack, Bu. Nah, langsung tahu karena di catatan ada secara catatan. Ya. Nah, dampaknya ke jurnal gimana? Ya dicatat karena tadi barcode dicatat, setiap transaksi pembelian dicatat, penjualan dicatat, ada retur dicatat, ya pasti otomatis kita mencatat juga jurnalnya. Oke. Nah, jadi kita tidak harus selalu menghitung secara fisik ya. Walaupun fisik juga dibutuhkan untuk check and recheck antara pencatatan secara tertulis dengan fisiknya sama apa enggak. Nah, ini berbeda dengan periodik. Kalau periodik namanya juga periodik, maka persediaan ini dicatat secara periodik hanya di akhir periode. Lah, gimana? Kalau beli barang dicatat nggak? Dicatat. Oke. Tapi akunnya bukan menambah persediaan. Kalau kita di perpetual tadi, beli barang persediaannya bertambah kan. Kalau di periodik ketika beli barang, nggak nyatet persediaan, nyatetnya pembelian. Jurnalnya pembelian. Beda ya, nanti kita lihat jurnalnya. Nah, kalau jual gimana? Ya nyatet, tapi nyatetnya adalah hanya adanya penjualan. Nggak nyatet adanya barang yang keluar. Gitulah. Baru di akhir periode, dihitung di akhir periode akuntansi. Dicek berapa barang yang secara fisik masih ada di gudang atau di perusahaan. Nah, caranya gimana? Persediaan awal kayak tadi. Caranya tahu yang terjual ya, berarti persediaan awal ditambah total pembelian periode itu dikurangi sama sisanya. Asumsinya yang nggak ada di perusahaan itulah yang terjual. Tuh. Bu, berarti mengerikan dong Bu periodik. Iya, mengerikan. Nah, tapi kalau perpetual ini harus butuh
teknologi yang mendukung, misalkan kayak di Alfamart, Indomart gitu ya. Nah, apakah bisa semua toko kelontong menerapkan itu? Kalau bisa kan baik ya. Walaupun sekarang banyak toko kelontong juga yang sudah punya barcode seperti itu gitu ya. Tapi kalau cuma toko kelontong kecil, kamu lihat nyatet nggak? Enggak, nyatetnya aja enggak gitu ya. Nah, dampaknya apa? Ya dampaknya itu sebenarnya kalau nggak dicatat kayak gitu, asumsinya yang nggak ada itu terjual. Padahal bisa aja yang nggak ada itu dipakai sendiri. Jadi kontrolnya lemah gitu ya. Nah, maka dari itu tergantung kebutuhan perusahaan, sejauh mana perusahaan butuh adanya pencatatan yang detail gitu. Pencatatan yang menyediakan saldo yang update. Gitu ya. Nah, biasanya perusahaan yang bagaimana? Yang kayak tadi, kalau retail, karena kayak Alfamart, Indomart kan sebenarnya marginnya tuh per produk gitu ya. Beda sama perusahaan wholesaler, jualnya langsung banyak gitu ya. Kalau retailer jualnya satu-satu. Walaupun kalau Alfamart, Indomart tuh margin per produk tuh udah banyak ya, jadi satu barang tuh bisa dapat margin 1.000, 1.500 bahkan 3.000 itu ada. Tapi kalau coba lihat di toko kelontong, margin per produk tuh mungkin hanya 100 rupiah, 200 rupiah, 300 gitu ya. Nah, dengan melakukan pencatatan seperti itu, pengendalian yang baik sebenarnya bisa ngontrol dan marginnya bisa terjaga gitu ya. Nggak cuma sekedar wes untungnya Siti malah dipakai sendiri. Itu tadi pokok bahasan yang di pertama ya. Sekarang kita mencatat untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu pembelian. Nah, sekarang apa aja sih transaksi yang terkait sama persediaan di perusahaan dagang atau terkait dengan operasi di perusahaan dagang? Yang pertama adanya pembelian, pasti kulaan ya. Kalau kulaan, dia misalkan Stock Stereo makes following journal entry untuk mencatat pembelian dari PW Audio Supply. Dia beli barang. Kalau metodenya perpetual, beli barang tuh inventorinya bertambah, persediaannya bertambah, kreditnya hutang dagang kalau dia on account atau kredit. Kalau tunai gimana? Ya inventory pada kas ya. Nah, kalau di perusahaan menggunakan metode periodik, bedanya di debitnya. Debitnya bukan inventory, tadi sudah saya jelaskan di depan, tapi pembelian. Kreditnya sama. Oke, gitu. Terus, yang kedua, masalah adanya biaya pengiriman. Nah, ini pasti juga sudah dijelaskan di AP1. Nah, biaya pengiriman ini siapa yang membayar? Apakah pembeli ataupun penjual? Namanya FOB shipping point atau FOB destination. Kalau shipping point, buyer pays freight cost, yang shipping point dan destination. Kalau shipping point, jadi freight-nya pada saat di shipping, ya, pengiriman, gitu ya. Jadi di gudangnya penjual sini, ownership-nya sudah diserahkan, jadi kepemilikannya wis berpindah. Iki loh wis kita serah terima di sini. Ya yang bayar siapa? Pembeli. Misalkan kamu kulaan beras gitu ya. Di tempat beras ini terjadi kesepakatan jual beli. Kemudian yang memindahkan beras ke tempatmu itu yang bayar kamu. Gitu ya. Jadi yang bisa jadi yang menyediakan kamu atau yang menyediakan transportasi mereka, tapi kamu bayar terpisah. Nah, ketika sudah seperti itu, maka ketika di sini boleh diakui sebagai pembelian. Sudah berpindah kepemilikannya, penguasaannya. Itu namanya shipping point, di titik pengiriman. Nah, kalau yang kedua, FOB destination, namanya juga tujuan destination, maka berpindahnya barang tadi, penyerahan barang itu ketika barang sampai di tempat pembeli. Nah, di sini nih baru dia boleh mengakui sebagai pembelian. Karena yang bayar pengiriman ini masih di jalan, di apa-apa itu yang tanggung jawabnya si penjual. Gitu loh. Ya, kayak truk-truk yang ngangkut apa itu,
misalkan itu yang bayar sellernya, itu masih dikuasai oleh seller sampai dia sampai ke gudang pembeli. Nah, tergantung kesepakatan. Gitu ya, tergantung kesepakatannya. Nah, misalkan ini yang bayar pembeli. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu kulaan, sebenarnya pembeli itu bisa menambahkan biaya transportasi atau biaya pengiriman di dalam persediaannya. Misalnya kamu ya, kalau zaman sekarang kan kulaan barang tuh, misalkan kamu tadi kulaan beras gitu ya, kamu bayar jasa kirimnya katakanlah 50.000. Nah, 50.000 tuh bisa menambah nilai barang yang kamu beli. Misalkan kamu kulaan barang habis 3 juta, berarti nilai barang tersebut tuh nggak hanya 3 juta, tapi 3.050.000. Maka, nyatet 150 kalau ini ya, euro, ini itu tidak biaya pengiriman, tapi menambah persediaan. Oke, cash ya, kalau kita nyatet bayarnya secara cash. Inventory. Oke, kalau metodenya perpetual. Nah, kemudian kalau metodenya periodik, tetap nyatetnya freight in atau biaya pengiriman. Ya, ini nanti bisa ditambahkan di akhir periode juga bisa. Ya, freight in. Oke, biaya pengiriman untuk pembelian. Nah, sebesar 150. Ini jasanya aja. Nah, tapi kalau yang destination gimana? Kalau destination dia hanya ada satu model ya, pakainya entah perpetual atau periodik sama ya. Perpetual atau periodik sama. Yang nyatet ini adalah si penjual. Ini yang nyatet tadi pembeli. Ya, ini yang nyatet pembeli, ini yang nyatet penjual. Atau namanya biaya pengiriman, delivery expense. Jadi ingat ya, yang nyatet pembeli ini penjual. Karena ingat tadi yang bayar siapa, yang ngeluarin siapa. Jadi perhatikan nanti kalau ada latihan yang dicatat siapa. Yang ketiga, kalau ada retur balik ke pembelian. Ingat ada dua jenis retur beli dan retur jual. Kalau retur pembelian artinya ketika kamu membeli barang kemudian dikembalikan. Gitu ya, asumsikan bahwa tanggal 8 Mei Sauk Stereo mengembalikan barang seharga 300 euro ke PW Audio Supply. Nah, berikut adalah jurnal yang dicatat ininya. Kalau intinya mengembalikan barang, diwalik. Kalau metodenya perpetual kayak gini. Awalnya kan kalau beli barang ditambah barangnya. Nah, kalau dibalik kan berarti inventorinya dikurangi toh. Nah, kalau beli di debit dikurangi di kredit. Awalnya kita punya utang 3.800, dibalik ke barangnya 300. Maka utangnya juga kita kurangi, yang awalnya di kredit jadi di debit 300. Nah, itu kalau metodenya perpetual, dibalik aja, ngembalikan. Kalau yang metodenya perpetual, periodik, jurnal debitnya sama, kreditnya karena dia nggak nyatet inventory secara teratur ya pada saat beli dan jual, maka jurnalnya retur pembelian. Nanti dia akan mengurangi akun pembelian. Gitu ya. Oke, yang keempat adalah diskon pembelian kalau ada potongan. Nah, diskon ini biasanya diberikan ketika kayak strategi perusahaan agar dia tuh cepat dapat cashnya gitu loh. Kayak dikasih batasan 2/10 N/30, kamu akan dapat diskon 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari. Tapi kan karena kalau utang atau utang piutang di perusahaan dagang itu kan nggak kayak utang di bank yang jangkanya panjang ya, biasanya jangkanya pendek, misalnya jangka waktu pelunasan tuh 30 hari gitu. Jadi N/30 itu jangka waktu pelunasannya. Nah, bagaimana caranya mencatat gitu ya? Misalkan gini, tadi kan belinya tanggal 4, nah tanggal 14 nih dia melunasi. Nek ngelunasi yang pasti debitnya adalah utangnya dikurangi, dilawankan 3,5.
Ini asumsinya nggak dikurangi, udah dikurangi retur ya, kan tadi kan utangnya 3.800 dikurangi 300 tinggal 3,5. Maka kalau bayar utang ya bayar utangnya 3,5 gitu loh. Ya. Terus kemudian harusnya kan kita bayarnya cash 3,5, 3.500. Tapi dia memanfaatkan diskon, ada diskon 2%. Ya. 2/10 N per 30 dia akan dapat diskon 2% ketika bayar 10 hari. Jadi sudah ini pas 10 hari, maka 2% kali 3.500 sama dengan 70. Ya, maka kalau menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya pakai inventory. Tapi kalau periodik ini belum saya tulis ya. Nek periodik ini diskonnya. Ya. Diskon. Oh ini, purchase diskon. Jurnalnya adalah kalau metode inventory, periodik, jurnalnya adalah diskon pembelian. Ya, bukan inventory atau persediaan. Jadi kamu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Indonesia juga nggak apa-apa. Nah, tapi bagaimana jika si sauk stereo ini belinya lebih dari 10 hari, misalkan Juni gitu ya. Nah, dia ya nggak dapat diskon. Jadi jurnalnya cuma accounts payable atau utang dagang, kreditnya kas. To record payment with no discount taken. Oke ya. Nah, ini pencatatan untuk metode periodik maupun perpetual, baik untuk beli maupun penjual. Nah, kalau dari sisi penjual bagaimana nanti kita lihat ya. Jadi kalau dari sisi penjual, nah ini ada 2 akun, ada 2 jurnal kalau kita jual barang. Yang pertama penjualan, yang kedua HPP nyatetnya. Tapi kalau kita nyatetnya pakai periodik, hanya nyatet penjualannya aja. Ya, hanya nyatet penjualannya aja. Begitu juga kalau ada retur. Kalau retur hanya nyatet returnya, retur penjualan, kemudian dia nambah persediaan dia bertambah, gitu ya. Nah itu, jadi bedanya di situ. Tadi udah saya jelaskan satu-satu. Ini tadi ya jurnal mana ada nggak ya? Oke. Ya, jadi dari 2 sisi ya, bisa penjual bisa pembeli. Nah, kemudian bagaimana dengan jurnal penyesuaiannya? Sama sih pada intinya, sama kayak kemarin, nggak ada bedanya untuk jurnal penyesuaian dari sisi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Hanya ada satu tambahan di perusahaan dagang, yaitu ada jurnal penyesuaian yang digunakan ketika perusahaan menggunakan metode periodik dalam pencatatan akunnya. Pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian. Nah, misalkan perusahaan dalam transaksi pembelian, dia pakainya periodik, maka dia harus mengakui harga pokok penjualan di akhir periode. Kenapa? Seperti tadi yang saya jelaskan, di akhir periode dia baru bisa ngitung berapa barang yang nggak ada di gudang. Artinya dia baru tahu berapa nilai barang yang terjual. Caranya gimana? Tadi sudah saya jelaskan juga, persediaan awal ditambah pembelian, dikurangi retur kalau ada retur pembelian, dikurangi diskon kalau ada diskon pembelian. Kalau nggak ada ya udah, sama kayak ini, dikurangi persediaan akhir. Jadi yang nggak ada di perusahaan, nggak ada di gudang, itu diasumsikan terjual. Contohnya kalau ini, dia for example, suppose that PW Audio Supply has an unadjusted balance, dia punya 40.500 barang ya. Pada akhir periode dia dihitung inventorinya ada 40.000. Perusahaan artinya mencatat jurnal seperti ini. Jadi 40.500 itu di awal, di akhir periode ada 40.000, jadi yang nggak ada berapa? 500. Maka yang dicatat sebagai cost of goods sold adalah 500, yang inventorinya karena dikredit berkurang 500. To adjust inventory, gitu ya. Jadi perhatikan kalau ada pembelian, ada retur, ada diskon. Oke. Nah, ini tadi ngitung COGS ya. Persediaan awal tambah pembelian dikurangi retur dan diskon ditambah
sorry ditambah ding. Ada juga kalau tambah freight in ya, biaya pengiriman yang dibayar pembeli. Ya, dapatnya cost of goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan inventory akhir fisik ya. Yang nggak ada berapa, inilah yang kita buat jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana dengan dampak di jurnal penutup? Nah, jurnal penutup sebenarnya sama ya. Kayak kemarin saya bilang sales, expenses, net income, dan dividen atau drawing. Dividen ya, kalau dia perusahaannya sudah terpisah dari pemilik. Ini yang pertama sama. Yang kedua, jangan lupa, ini sering kelupaan. Kan kemarin saya ngomongin expense ya, jangan lupa. Cost of goods sold ini tetap ditutup walaupun nggak ada kata-kata expense. Karena sebenarnya dia itu expense. Dia itu sebenarnya cost of goods expense sebenarnya. Tapi expense itu dimasukkan dalam akun namanya harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Ya, jadi itu yang sering kelewatan karena cost of goods sold itu sebenarnya kayak tadi di depan ya saya jelaskan itu adalah expenses. Nah, yang lain sama kayak kemarin. Ini resumenya. Oke. Nah, bedanya lagi apa di format laporan laba rugi? Kemarin kan tadi yang sudah saya jelaskan juga. Kemarin itu hanya pendapatan dikurangi beban dan seterusnya. Sekarang bisa namanya 2 step ya. Second step yang pertama adalah sales revenue dikurangi kalau ada retur penjualan dan ada diskon penjualan, itu namanya penjualan bersih. Kenapa? Ya bisa jadi pas kita jual ada retur, ada diskonnya. Oke. Nah, itu namanya penjualan bersih dikurangi tadi beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, dapatnya laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya operasi, dapatnya laba bersih. Ya. Nah, biasanya ini ada pendapatan lain-lain, ini belum saya jelaskan ya nanti ya. Misalkan perusahaan dagang dia juga mendapatkan pendapatan bunga. Ya, bunga dari investasinya. Dari perbankan ataupun investasi lainnya dapatnya nggak boleh nyatet di atas. Kalau dapat bunga, dapat keuntungan dari penjualan barang, itu nyatetnya di bawah. Karena itu bukan operasi normal perusahaan. Itu hanya pendapatan lain-lain. Ya, saya rasa sudah dijelaskan di AP1 sini. Oke, jadi laba bersihnya di sini. Tapi kalau memang nggak ada other income and expenses ya, jadi net income-nya di sini. Oke, bedanya itu format laporan laba rugi. Bedanya di posisi keuangan apa? Ada akun baru di current asset yaitu di sini inventory. Nah, kemarin kayaknya ada yang nanya, Bu, ini penyusunannya biasanya gimana? Nah, biasanya kalau di Indonesia nih dari aset lancar ke aset tetap. Ya, jadi lancar dulu baru. Kalau di Eropa ya kalau nggak salah ini aset tetap dulu baru lancar. Kalau kita mending aset lancar dulu baru aset tetap. Nah, ini tugas kalian. Ya, ini diminta buat jurnal. Jadi, Ready Set Go Corporation mendistribusikan suitcases to retail stores ya, ke perusahaan atau toko eceran dan memberikan kayak fasilitas kredit dengan termin 1/10, 1% 10 hari, kalau dibayar 10 hari, dan N/30 untuk semua customer. At the end of June, ya, di akhir Januari, perusahaan ini, Ready Set Go, inventory-nya terdiri dari suitcase, ya, 1.200. Jadi, persediaan akhirnya 1.200 diketahui. During the month of July, the following merchandising transaction-nya sebagai berikut. Ini transaksinya, ini akunnya yang nggak ada ditambahkan. Anda diminta bikin jurnal transaksi di bulan Juli dengan menggunakan metode perpetual. Ya, coba kita bahas satu-satu.
Yang pertama, Juli tanggal 1 membeli suitcase secara kredit sebesar 1.500 dari trunk manufacturer. FOB-nya destination. Ingat tadi gimana? Termnya sekian. Maka yang 1.500 ini kredit, yang biaya pengirimannya ini freight on-nya cash. Oke. Nah, ini bayar siapa coba? Ingat yang kamu bikin siapa? Nah, yang ke tanggal 3. Nah, kemudian ini dia jual ke Satchel World, harganya sekian. HPP-nya sekian. Ini bayar trunk manufacturer in full atas transaksi tanggal 1. Yang tanggal 12 dia menerima pembayaran dari transaksi tanggal 3 full ya. Yang ke-17 dia jual ke Lady Gogo, HPP-nya sekian, diketahui. 18 dia kulaan lagi 1.900 dari Holiday Manufacturer, FEB Shipping Point dan seterusnya kayak tadi. Yang biaya freight in-nya 125 pakai metodenya Shipping Point. Dia menerima $300 dari Holiday Manufacturing. Ini transaksi tanggal 18 ya. Dia tuh beli. Menerimanya karena return. Dia retur. Nah, retur gimana tadi? Nah, ini gampang. Receive payment Lady Gogo. Ini Lady Gogo transaksi ini. Menjual. Membayar Holiday, retur. Oke, gampang ya. Jadi ini jual, beli, retur, bayar gitu. Ya, silakan dikerjakan dulu, nanti kita bahas. Oke, terakhir bab selanjutnya itu bab persediaan. Ini lebih fokus ke masalah ya pembahasan sedikit persediaan, dan yang kedua mengenai penilaian. Menilai. Kalau tadi perpetual dan periodik itu mencatat, nih ini menilai. Ya. Nah, perusahaan dagang ini punya persediaan barang dagang. Kalau manufaktur, persediaan itu ada 3 tadi ya, udah dibahas. Ada bahan baku, work in process, dan barang yang udah jadi. Nah, metode, jadi jangan bayangkan bahwa perusahaan itu berarti harus punya stok ya, Bu, agar dia bisa beroperasi. Enggak juga. Ada yang namanya metode untuk meminimalisir persediaan, itu dinamakan metode persediaan just in time. Nah, just in time ini diperkenalkan sekitar tahun 60-an oleh Toyota Corporation. Ya. Jadi Toyota itu sebenarnya perusahaan manufaktur ya. Pada intinya sebenarnya gini, dia pengen mengurangi storage ya, biaya gudang, karena kalau kita punya persediaan otomatis menimbulkan cost. Cost-nya apa? Ya cost untuk mengelola gudang, mengelola barang, menjaga barang tetap bisa digunakan dan melindungi dari pencurian misalkan. Kan cost-nya besar juga. Nah, maka dari itu untuk meminimalkan itu, Toyota itu dulu pada saat beroperasi dia harus membuat istilahnya kayak pemetaan pasar, kira-kira akan ada permintaan setiap periodenya itu berapa. Itulah yang dia akan purchase bahan bakunya, diproduksi sehingga nggak banyak barang yang ada di gudang. Kalau mobil barang jadi terlalu banyak, ya itu kan mesin, nggak baik ya, cost-nya besar gitu ya. Jadi apalagi dengan metode saat ini gitu ya, lebih gampang melakukan survei pasar, kapasitas produksi barang gitu ya. Kayak yang saya bahas itu adalah kayak Yakult gitu ya. Yakult tuh produksinya sesuai dengan data dari marketing ya, berapa kebutuhannya, demand-nya berapa biasanya. Nah, itulah yang dia produksi. Nggak asal sekedar, wes pokoknya kita bisa produksi 3 juta, kita harus bikin 3 juta, enggak. Nah, itu akan terjadi penumpukan
Padahal itu makanan, kalau makanan loss-nya akan semakin besar karena ada expired-nya. Oke. Nah, ada beberapa isu persediaan, yaitu yang pertama masalah menentukan kepemilikan barang. Nah, ini adalah barang dalam perjalanan. Ya, kalau barang kamu pernah lihat ada truk-truk, kontainer-kontainer jalan itu bawa barang, itu sebenarnya miliknya siapa? Ya. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, miliknya seller apa buyer? Kan nggak mungkin miliknya sopir truk kan, gitu ya. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan, ownership-nya berpindahnya di mana? Penyerahannya di mana? Ya. Kalau pakai shipping point berarti kepemilikannya, tanggungannya sudah dibayar. Kalau destination, di jalan ini tanggungannya masih si seller. Gitu ya. Yang kedua, barang konsinyasi. Kalau teman-teman pernah ke Matahari, ke department store lainnya, atau ke Carrefour, atau ke toko aja lah, ke warung gitu, dia dititipin makanan sama tetangganya. Tapi nggak kulaan ya, dititipin. Kalau dititipin tuh berarti dia nanti seminggu sekali ngecek, oh terjual berapa, baru dikasih uang gitu. Itu namanya barang titipan atau namanya barang konsinyasi. Ya, dalam beberapa lini bisnis menjual barang untuk mereka dengan biaya tertentu, tetapi tanpa mengambil kepemilikan tersebut disebut konsinyasi. Nah, itu juga nggak boleh diakui sebagai persediaan orang yang dititipi. Ya, itu namanya persediaan konsinyasi. Nggak boleh diakui, penjualannya juga nggak boleh diakui. Yang didapatkan hanya biaya pendapatan jasa yang dia dapatkan dari dititipi itu tadi, ya yang diakui hanya itu, nggak boleh nilai total keseluruhan barang itu diakui. Makanya kalau kamu ke Sentro, ke departemen store lain, ke Matahari, itu pasti ada struknya pas kamu mau ke kasir ya. Kamu beli merek apa, misalkan logo, Emba gitu, tulisannya barang konsinyasi. Ya, agar bisa dipisahkan. Nah, ini dia fokusnya, yaitu adanya nilai. Ya, ingat ya, first in, first out, average cost itu atau metode rata-rata tertimbang itu untuk menentukan nilai persediaan. Ya. Misalkan ada data tanggal 1 dia beli, tanggal 15, 24, 27 dia ini persediaan awal dan beli. Ya, segini unitnya, per unitnya sekian, ininya sekian. Nah, kalau menggunakan FIFO, first in, first out, ya. Pertama kali beli, pertama kali yang dijual. Ya, jadi Januari, ingat bikin kolom dulu kalau saya sih biasanya ada kertas kerjanya. Ada tanggal pembelian, sebelah kanan yang terjual, yang kanannya lagi mentok itu adalah saldo. Jadi kalau Januari tanggal 1 ada saldo persediaan awal 10 barang dengan harga dolar ya, dolar Hong Kong ya, $100, maka nilai saldonya adalah 10 kali 100, biasanya juga bisa pakai kolom. Jadinya 1000. April 15 beli 20 kali 110, 2200. Nah, kalau harganya berbeda, di sini harus dicatatnya 2 kali. Nggak boleh ditambahin langsung 30 dan 100. Lah ya pakai harga yang mana? Makanya harus dipisah. Kayak gini. Paham ya? Jadi harus dipisah. Jadi saldo totalnya adalah 1000 ditambah 2200, dapatnya sekian. Ya, kalau beli sama aja, dicatat 3 kali karena harganya beda. Kalau harganya sama gimana? Ya ditambahin aja kalau harganya sama. Misalkan ini beli 30, harganya 110, berarti di sini 20 tambah 30, harganya tetap 110. Ya. Nanti kita latihan kalau masih bingung. Nah, cost of goods sold di sini kalau terjual, perusahaan menjual berapa nih? Misalkan 55. Berarti yang diambil di atas dulu, namanya juga first in, first out. Yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar. Maka yang diambil apa dulu? 10 dulu, 20 dulu, baru sisanya karena jual 55 maka 25. Kalau jualnya cuman 15 gimana? Ya udah 10 sama 5. Harganya 100 sama urut 110. Paham ya? Kayak gitu. Jadi totalnya kayak gitu. Nah, beda kalau average rata-rata. Kalau average ini ngitungnya gini. Ini punya saldo sama. Beli sekian. Yang
jumlahin 30, 20 plus 10 sama kolom paling kanan dulu. 1000 plus 2200. Nah, di tengah ini adalah hasil dari 3200 bagi 30. Dapatnya ini. Ya, jadi jangan kebalik. Kamu nggak mungkin dapat ini. Cari dulu kanan dan kiri. Atau kiri dan kanan dulu. Baru dibagi. Oke. Nah, Bu, kalau itu pas beli. Jadi setiap beli barangnya harganya beda, dihitungnya kanan dan kiri dulu. Lah, kalau jual pakai yang mana ya? Pakai harga yang terakhir ini. Kamu punya ini. Jualnya pakai ini. Jangan pakai 110, pakai 120, enggak. Pakai yang terakhir. Nah, beli lagi beda lagi. Nah, itulah average. Kanan kiri dibagi. Kanan bagi kiri. Gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Besok masuk ke materi per akun. Silakan dipelajari. Besok kita bahas ini ya. Kita besok insya Allah ketemu dalam Zoom ya. Kelas E dan kelas F. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.